Coba lihat deh tempat ini. Dulu perpustakaan ini ramai kayak pasar. Setiap lorong punya cerita, setiap buku punya bisikan. Sekarang senyap, cuma suara langkah kaki kita saja yang terdengar. Ini bukan cuma soal bangunan yang sepi, tapi ada pertanyaan besar yang muncul. Kenapa kita, anak-anak muda yang katanya haus ilmu, kok jadi alergi sama buku? Lebih tepatnya, kenapa kita makin jarang ketemu buku dicetak di tangan kita? Baik Pak, menurut Bapak bagaimana sih dampak dari zaman sekarang ini? Kita kan membaca buku, yaitu ada fisik dan digital ya. Bagaimana dengan zaman sekarang ini yang biasanya tuh pada apa-apa semua digital gitu Pak? Bagaimana itu kita membiasakan budaya agar kita bisa menjadi pembaca buku yang fisik gitu, yang tidak digital gitu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembacaan literatur ya, referensi atau buku baik digital maupun fisik ini kan terjadi ya, dialami semua kalangan ya. Jadi mulai dari anak sekolah sampai kepada perguruan tinggi, bahkan dosen-dosen sudah mengalami itu. Nah, sebagai perkembangan teknologi itu kan memang nggak bisa dipungkiri ya, bahwa digital itu mau nggak mau kita pun akan tuntutan gitu menggunakan digital itu. Nah, jadi kalau bicara antara buku fisik dengan digital ya zaman dulu sama sekarang ya, kita itu kan memang harus mengikuti perkembangan. Kalau dulu kan memang semuanya serba fisik. Kalau sekarang itu pilihan ada digital, ada fisik. Tapi nggak bisa dipungkiri memang digital ini menggerus buku-buku fisik. Sehingga kita bisa lihat dunia penerbit, percetakan, buku-buku sekolah, textbook ya, sama buku-buku yang lain itu sekarang itu banyak terjadi pengurangan, nggak bisa dipungkiri itu. Karena orang sekarang dengan mudahnya dia ngapain, makan tempat, ya kan, kemudian kotor. Tapi kalau dengan digital itu tinggal buka internet, maka kita bisa akses itu. Nah, jadi kalau ditanya perbandingan dulu dengan sekarang, ya kalau untuk memudahkan, ya sudah jelas pasti digital itu lebih memudahkan. Ya, digital lebih memudahkan, efektif, kemudian gampang. Yang penting ada internet, maka dimanapun kita posisi seperti apapun kita bisa menggunakan itu. Kalau yang fisik ini kan memakan tempat, ya kita menyimpan buku-buku itu butuh tempat, kemudian juga perawatan ya, perawatan. Nah, jadi kira-kira seperti itu perbandingannya sementara gitu. Sebagai mahasiswa antropologi hukum, kita belajar tentang aturan. Bukan cuma yang tertulis di undang-undang, tapi juga yang gak tertulis, yang jadi kebiasaan atau norma di masyarakat. Dulu, orang pintar itu identik sama buku tebal. Sekarang, definisi pintar atau keren kayaknya udah geser jauh. Hukum itu luas, bukan cuma yang ada di KUHP. Ada juga hukum budaya yang baru, yang gak kita sadari tapi nempel banget di keseharian kita. Intinya, kita lagi menghadapi kesepakatan baru tentang apa yang dianggap penting dan gak penting.
Ini bukan cuma soal menyelamatkan buku, tapi juga bagaimana kita ngertiin hukum adaptasi masyarakat. Bagaimana sebuah kebiasaan itu bisa berubah dan bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat itu bisa ikut membentuknya lagi. Biar nilai-nilai lama gak hilang gitu aja. Melihat dengan budaya yang sekarang ada gitu kan ya, banyak di kalangan kita Gen Z terutama yang mereka itu lebih fokusnya ke gadget. Nah, bagaimana solusi Bang Wahyu terkait dengan produktivitas HP itu sendiri gitu dalam baca tentunya ya, itu bagaimana gitu untuk bagaimana kita bisa lebih produktif di HP gitu? Kalau terkait produktivitas HP itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Kalau misalnya perspektif diri pribadi, HP itu benar-benar emang butuh banget. Pertama buat kita nugas, buat kita komunikasi, dan juga saya juga lagi magang, itu benar-benar dibutuhkan banget adanya HP untuk kita komunikasi dengan teman-teman ataupun dengan teman-teman di kantor juga. Nah, tapi kalau misalnya produktivitas kita alihkan ke hal yang sebenarnya kurang bermanfaat atau lebih banyak mudarat ya, itu juga akan berbahaya juga. Karena kalau kita lihat ya, kecenderungan orang main HP itu bikin kecanduan juga, dan itu yang bikin justru malah produktivitas kita menurun. Tapi itu kembali lagi ke skala prioritas pribadi masing-masing, bagaimana menempatkan HP ini untuk dibutuhkan dengan skala prioritasnya. Apakah HP ini benar-benar penting ataupun nanti cuma sekedar untuk memuaskan aja, sehingga esensi daripada produktivitas yang seharusnya dapat dijamin oleh HP justru malah akan mereduksi daripada skala produktivitas kita sendiri. Jadi balik lagi ke individu masing-masing ya terkait penggunaan handphone ini seperti apa gitu. Intinya handphone ini masih ada manfaatnya dan emang udah bener jelas ada manfaatnya gitu ya. Betul banget. Tergantung kita memakainya bagaimana ya. Terus menurut Bang Wahyu bagaimana inovasi yang diterapkan dalam HP ini bisa memberikan edukasi terutama dalam baca gitu ya, terkait aplikasi-aplikasi baca buku ataupun segala macam itu. Justru itu HP juga sangat bermanfaat ya. Sekarang udah banyak e-book digital dan juga sangat membantu ya apabila kita sulit untuk menemukan buku fisik. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kita menggunakan buku digital, kita sering keganggu ataupun ke-distract dengan hal-hal lain yang ada di HP. Jadi kita baru 5 menit baca, ada notif inilah, kita bosan main game. Nah, jadi kan justru akan mereduksi daripada esensi kita membaca itu sendiri. Tapi kembali lagi, sekarang kan inovasi dari e-book itu udah bisa di resume melalui infografis. Jadi kita bisa membaca nih, apakah kalau kita baca buku ini nanti sesuai dengan minat kita enggak? Baca dari resume-resumenya ataupun dari infografis sekarang menyajikan, buku ini membahas terkait ini itu kan sangat bermanfaat ya. Kira-kira cocok nih dengan apa yang ingin kita baca gitu. Jadi bisa kita setting ya untuk handphone ini bagaimana minat kita, terus juga kayaknya kalau misalkan menghindari notifikasi kayak gitu kayaknya harus kita matikan data juga gitu ya. Betul banget. Mana kadang-kadang tapi yang menjadi berpengaruh kepada nilai baca dan kita dapat belajar. Sekarang kan kita yang pada saat ini kayaknya ada anak-anak muda pada nongkrong atau udah pada asik sama tidak asik ya. Betul banget, ini pengaruhnya sangat besar. Orang-orang khususnya di kota Tangerang Selatan yang datang ke perpus itu semakin berkurang dan semakin sedikit pada yang tertarik untuk perpus. Tapi karena kita melihat pola perubahan itu, melihat adanya perubahan sosial dengan banyaknya orang suka digital, dengan banyaknya orang suka gadget dan sebagainya, kita nggak mau berhenti sampai situ. Kita gitu dari dinas perpustakaan Selatan, dari baca dan dari teman-teman pegiat literasi yang lain, kita mencoba berbagai upaya. Banyak upaya yang kita lakukan, yang salah satunya gini, kita membuat bagaimana caranya di perpus ini menarik dengan adanya wifi yang sangat kencang gitu, dengan adanya komputer yang di situ internetnya lancar banget gitu, dan itu sebetulnya untuk menarik
muda gitu, dimana supaya mereka datang buat usul-usul gitu, setidaknya walaupun memang nggak baca buku gitu, datang aja dulu terus. Mereka mau melakukan apapun, mereka mau misalnya mereka mau untuk mencoba untuk setidaknya enjoy lah di perpustakaan. Terus yang jadi inovasi juga di Kota Tangerang Selatan ini aplikasi D-Imor. Sesuai dengan foto Kota Tangerang Selatan itu cerdas, modern, religius. D-Imore. Nah, dari situ buatlah aplikasi. Kalau kita buat aplikasinya, itu disiapkan ribuan buku yang bisa dibaca oleh semua orang. Nggak hanya di Kota Tangerang Selatan, tapi di seluruh dunia kita baca, dan itu bisa digunakan oleh siapapun dan free, gratis, nggak berbayar. Kalau kita beli, disiapkan dari kita, dari Tangerang Selatan, dari pemerintah. Kita bisa baca buku dimanapun, kapanpun, bahkan kita bisa berlomba-lomba juga di situ, kayak ada pemerintah. Makanya itulah inovasi yang dilakukan, karena kita melihat dari seperti itu untuk teman-teman semua, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan, yuk kita gaungkan lagi bagaimana kita cinta kepada buku, baik itu buku fisik ataupun hidup atau buku digital gitu. Walaupun teman-teman mungkin kesulitan atau punya kendala gitu untuk beli buku fisik karena harga yang mahal atau mungkin ada ribet di bawah-bawah, teman-teman bisa download aplikasi D-Imor yang ada di Play Store dan juga App Store, itu dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Silahkan download aplikasi itu dan silahkan bebas untuk baca buku dimanapun dan kapanpun berada yang disediakan oleh pemerintah. Ya, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perpustakaan ini akan tetap sepi untuk sementara, tapi bisikan dari halaman-halaman ini tidak akan pernah mati. Dia bakal menemukan cara baru untuk bergema lewat suara kita, lewat layar-layar yang dulu nggak peduli sama kita. Ini bukan akhir, tapi awal dari interpretasi baru tentang apa arti membaca. Di dunia kita yang terus berubah, sebuah hukum budaya baru sedang kita coba tulis bersama-sama. Même dans un sommeil